Dengan adanya dampak COVID-19 ini, kondisinya off, kita nggak punya klien sama sekali. Kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya. Platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman, benar nggak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan. Kita perlu banyak inovasi-inovasi gitu, yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini gitu ya. Yang penting kita sama-sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini. Untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Diplomat Success Challenge. Bikin gebrakan. Bikin gebrakan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Dr. Andes Haji Rianto MM selaku Bupati Blitar beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, yang kami hormati Kepala Bapeda atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Blitar, yang kami hormati Bapak Edric Chandra selaku perwakilan PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan juga merupakan inisiator program Diplomat Success Challenge. Dan juga selamat pagi untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Perkenankanlah saya Lala selaku moderator yang akan memandu jalannya talk show webinar pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di acara talk show webinar Diplomat Success Challenge ke-11 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Agustus 2020 dengan tema menemukan mental entrepreneurship bagi calon wirausaha tangguh. Oke. Nah, sebelum acara dimulai, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bapak Edric Chandra selaku perwakilan dari Wismilak Foundation. Kepada yang terhormat Bapak Edric Chandra, kami silahkan. Halo, selamat siang buat semua. Ini sudah siang ya? Selamat pagi. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa memang semua. Jadi hari ini sangat spesial ya, karena kan kita kayak ada di dua tempat yang berbeda, yang satu yang di sana di Jogja begitu ya. Terus kemudian ini di Blitar gitu. Jadi dengan teknologi semuanya menjadi mungkin. Jadi tantangan ke depan sebenarnya kita bicara soal program Diplomat Success Challenge ini sudah berjalan selama 10 tahun. Jadi tahun ini tahun ke-11. Ini boleh saya izin buka dulu ya. Terima kasih. Oke, jadi selama 11 tahun, ini tahun ke-11 program Diplomat Success Challenge ini ada, lebih dari 15 miliar hibah modal usaha yang kita sudah berikan. Konteksnya hibah, jadi bukan pinjaman, gitu ya. Jadi selama 10 tahun terakhir ada 45.000 lebih proposal yang sudah masuk, dan juga binaan kami lebih dari 300, hampir 400 Diplomat Entrepreneur Network. Itu yang menerima hibah modal usaha. Begitu. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalkan kita bicara soal tadi sudah diinaugurasi program Pak Camat PMI gitu ya. Terkadang selama 10 tahun kita menjadi ekosistem memberikan sebagai fasilitator ekosistem untuk kewirausahaan. Selama 10 tahun ini kita menengarai ada 6 masalah utama. Masalah yang pertama itu bicara tentang yang namanya business knowledge, pemahaman tentang business knowledge. Yang paling sederhana terlebih dahulu tentang business knowledge itu adalah bukan tentang saya mau buat apa, tetapi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Jadi mengetahui insight dan kebutuhan konsumen itu jauh lebih penting dibandingkan apa yang kita bisa buat. Terkadang kalau misalkan kita buat rengginang, misalkan contoh gitu ya. Rengginang pertama kali kita buat pasti yang dicobain itu adalah keluarga. Paling dekat kan, bener nggak? Kalau misalkan dicobain ke keluarga, jawabannya apa? Enak, sungkan soalnya.
Betul kan? Pasti sungkan, ada sungkannya gitu. Udah dikasih gratis, keluarga sendiri masa bilang nggak enak. Begitu kan? Nah, tapi terkadang itu masalah menjadi malah menjadi masalah. Kita seperti dikasih angin segar, gitu ya, dikasih angin segar bahwa ya pokoknya produk kita ini enak, ya udah jualan aja begitu. Terkadang kita lupa melihat pasar kita sebenarnya itu siapa, konsumer kita sebenarnya siapa, divalidasi atau tidak. Divalidasi itu maksudnya adalah benar-benar ketemu, mending pergi ke Car Free Day misalkan kalau ada gitu ya, ataupun pergi ke pasar, cobain langsung ke pasar dibandingkan kasih keluarga. Karena begitu dikasih ke keluarga, pasti ngomongnya enak. Dan terkadang ini belum tentu input yang baik. Karena belum tentu jujur. Misalnya, begitu ya. Jadi pemahaman terhadap business knowledge yang paling sederhana itu penting. Masalah kedua itu adalah bicara tentang yang namanya marketing. Bagaimana kita memarketingkan produk kita. Oke? Marketing yang baik itu sebenarnya bukan harus pakai sosial media misalkan contoh. Harus jualan di mana, harus buat poster, buat desain yang baik. Tidak harus seperti itu. Tetapi ketika Anda mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka supaya komunikasi tersebut tersampaikan kepada calon target market. Kuncinya adalah ketahui terlebih dahulu siapa target market Anda. Begitu target marketnya udah dapat, oh ternyata sukanya dangdut koplo, ya udah kasih soundtracknya dangdut koplo. Jangan pakai K-pop, misalkan contoh. Nggak nyambung nanti gitu kan. Jadi marketing itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita ingin beritahukan kepada konsumen, oke, secara tepat dan efisien. Jangan maunya kita apa lagi gitu. Jadi saya pengennya begini, belum tentu. Belum tentu konsumennya mau hal tersebut. Yang ketiga masalah capital, pendanaan. Begitu ya. Mindset dari teman-teman bagus dalam arti, oke kita menjadi pekerja migran, capek-capek dulu deh di negeri orang, balik ke Indonesia buat bisnis. Ini mindsetnya sudah bagus begitu ya. Oleh karena itu untuk problem capital ini sendiri pun kami semakin fokus, terutama di era pandemi seperti ini, begitu ya, di mana kalau di tahun 98 yang namanya UMKM itu bisa jadi pahlawan perekonomian. SMI, UMKM itu semua pahlawan perekonomian. Tetapi kalau di era pandemi tahun ini malah kondisinya berbeda banget. Bahwa justru UMKM yang paling suffer. Oleh karena itu komitmen kami di tahun ke-11, walaupun ada pandemi, kita tetap jalankan program ini. Di mana kita akan memberikan hibah modal usaha total 2 miliar. Begitu. Oke, jadi pada prinsipnya dari ketiga poin di poin capital gitu ya, itu menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengatur langkah paling sederhana, memisahkan yang namanya rekening pribadi dengan rekening usaha. Itu dulu yang paling sederhana, pisahkan. Begitu. Pisahkan, jangan sampai kalau misalkan rekening pribadi dipakai usaha, nanti akhirnya merasa bahwa wah kok omsetnya masuk terus dianggap sebagai tabungan. Dianggap sebagai uang saya nih, misalkan contoh seperti itu. Pisahkan, ya, itu langkah paling sederhana dan niscaya Anda benar-benar akan tahu apakah bisnis Anda berjalan dengan baik, profitnya ada atau tidak, sehingga nanti pada waktu mau dikelola, ya, nggak ada hubungan sama uang pribadi. Yang kedua, pastikan Anda mendapatkan gaji dari perusahaan Anda. Kenapa? Misalkan contoh taruh gajinya 500.000, tidak apa. Yang penting secara pencatatan perusahaan, oke, Anda mendapatkan gaji dari perusahaan Anda. Jangan konsepnya adalah saya profit bulan ini 700.000, misalkan contoh. Wah ini gaji saya nih, profitnya saya ambil semua. Profit maksudnya keuntungan ya. Saya ambil semua nih 700.000, saya anggap sebagai gaji saya. Kalau itu Anda lakukan, bisnisnya nanti tidak berkembang, satu. Yang kedua, kalau ada masalah, keuangan pribadi Anda akan ketarik. Begitu. Oke, jadi lakukan langkah yang paling sederhana supaya bisnis Anda bisa continuous, berjalan dengan baik. Sama kayak naik sepeda lah prinsipnya. Begitu Anda berhenti, cash flow-nya agak carut-marut gara-gara gabungan antara keuangan pribadi dan juga keuangan perusahaan, akhirnya Anda sendiri bingung. Kalau Anda sendiri bingung, begitu ya, sebagai
pengelola usahanya. Nah terus bisnisnya akan seperti apa? Ujung-ujungnya pasti berhenti. Kalau enggak, ya sudah pinjam keluarga. Padahal nggak perlu. Itu kenyataan pahit yang sering saya dengerin. Untung keluarganya masih baik mau pinjemin. Setelah dipinjemin, belum dipecah lagi tuh. Akhirnya ngutang lagi. Another problem. Masalah baru. Begitu ya. Nah, poin keempat, 5, 6 ini saya gabung jadi satu. 3 kata. Oke? Kita bicara soal penerapan teknologi, legal and administrasi, yang terakhir adalah networking. Apa yang teman-teman lakukan sekarang ini adalah networking. Kita bicara soal penerapan teknologi, sosial media gratis. Pakai aja nggak apa-apa, karena gratis. Oke? Kalau misalkan teman-teman ada kesempatan untuk pasang di e-commerce, jualan di Bukalapak, Tokopedia, semua e-commerce yang ada, silakan. Karena gratis. Oke? Yang tadi, poin keempat, legal and administrasi. Jikalau teman-teman ya menganggap bahwa dalam berbisnis itu tidak masalah kalau tanpa badan usaha, begitu ya. Saran saya jangan punya mindset seperti itu. Walaupun toko kecil, misalkan contoh, begitu ya. Karena ketika Anda go formal itu maksudnya adalah paling tidak ada certain amount of money untuk bayar pajak. Oke, itu artinya kan go formal, begitu ya. Misalkan belum mampu buat CV, nggak apa-apa teman-teman bisa akses ke ukmindonesia.id. ukmindonesia.id. Ini program inisiasi kami bersama Kementerian Koperasi dan UMKM, bahwa ketika teman-teman submit data di sana, Anda akan mendapatkan 1 lembar, surat pengukuhan bahwa Anda adalah pengusaha. Tanpa harus mengurus CV dulu, mengurus PT bahkan. Paling tidak itu adalah 1 lembar yang Anda bisa pergunakan juga untuk ke bank jikalau butuh pinjaman. ukmindonesia.id ini adalah inisiasi program dari Apindo. Kebetulan saya di Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Kementerian Koperasi. Akses aja ukmindonesia.id, mudah. Mulai dari itu dulu. Oke, teman-teman, ini sharing sedikit supaya bisa memberikan gambaran kulitnya dulu lah ya. Nanti dagingnya biar Andro sama Mbak Arumi yang akan cerita nih. Tekniknya bakalan seperti apa. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mengena di hati begitu ya. Meskipun baru kenal kita. Oke, dan semoga semuanya akan jauh lebih baik. Matur suwun, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edric Chandra atas sambutannya dan juga storytelling tentang perkenalan Diploma Success Challenge seperti apa. Nah, pasti teman-teman di sini untuk peserta seluruh webinar dimanapun Anda berada pasti sudah penasaran kan talkshow-nya seperti apa. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada untuk dapat menyaksikan acara ini hingga selesai. Karena apa? Karena di akhir acara nanti kita akan membagikan barcode dan juga link untuk teman-teman mendownload proposal bisnis yang dapat teman-teman isi, yang nantinya teman-teman dapat cara untuk mendapatkan total hibah senilai 2 miliar rupiah dan juga pendampingan bisnis. Nah, selain itu kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya untuk dapat menyaksikan acara hingga selesai. Nah, penasaran kan gimana talk show-nya? Sebelum itu saya akan menampilkan untuk biografi dan juga profil tentang kedua narasumber kita pada hari ini.
Ya, itu tadi adalah biografi dan juga profil dari kedua narasumber kita, ada Mas Andromeda Sindoro SPT dan winner di SC 2019 dan juga Mbak Rumi Marzudi, CEO dan founder catering Pawon Petruk dan Rengginang Petruk Super. Nah, spesial banget di sebelah saya sudah ada Mas Andromeda. Selamat pagi Mas Andro. Selamat pagi Mbak Lala, selamat pagi teman-teman semuanya, semangat pagi jajaran pemerintah Blitar. Sukses, pagi ini kita harus semangat untuk ikut bareng acara DSC ini. Oke, dan juga ada Mbak Arumi di Blitar. Selamat pagi Mbak Arumi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas. Selamat pagi ya. Oke. Nah, kita sebelum memasuki sesi talk show nih Mas Andro, Siap. ini saya ingin sedikit tanya-tanya nih. Mungkin teman-teman juga masih penasaran kan, walaupun tadi sudah di storytellingkan oleh Pak Edric Chandra, nih saya pengen tanya ke Mas Andro nih. Mungkin Mas Andro bisa sedikit menceritakan program Diploma Success Challenge itu seperti apa sih Mas? Siap, baik. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga, tadi saya belum menyapa Pak Edric Chandra selaku perwakilan dari PT Wismila Foundation yang hari ini akan sharing. Tadi sudah sharing ya, terima kasih sekali awalnya. Sekarang saya mau coba sharing dari sisi saya nih Mbak Lala. Bagaimana, apa sih sebenarnya program Diploma Success Challenge yang sekarang sudah mencapai ke tahun ke-11 nih. Betul sekali. Oke, mungkin saya akan dibantu dengan slide, bisa kita putar slide-nya. Ya, jadi Diploma Success Challenge itu adalah program kewirausahaan khusus didesain oleh Wismila Foundation untuk generasi muda berumur 20-45 tahun yang itu betul-betul membentuk suatu ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Tujuannya agar ke depan Indonesia bisa mandiri dan lebih baik, juga lebih berdaulat lagi. Oke, next kita lihat. Jadi di situ banyak sekali keuntungan yang kita akan dapatkan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Edric Chandra bahwa memang ada hibah dana senilai 2 miliar rupiah. Sekali lagi perlu digarisbawahi, hibah, bukan pinjaman. Jadi semua harus semangat nih untuk bisa mendapatkan ini karena memang jarang sekali kompetisi kewirausahaan yang memberikan dananya tuh hibah gitu ya, kadang berupa pinjaman. Nah, itu baru pertama. Kedua, kita juga di dalam Diploma Success Challenge ini itu kita mendapatkan mentoring. Yang mentornya ini kalau kita sebut ke zaman sekarang tuh bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi betul-betul adalah praktisi yang sangat berpengalaman di bidangnya dan itu dari startup atau perusahaan yang besar. Sehingga kita betul-betul bisa langsung tanya ke beliau seperti apa harusnya dan yang diceritakan itu bukan teori tetapi adalah praktek yang bisa dilaksanakan di lapangan. Ketiga, kita juga nanti dibentuk ada komunitas namanya DEN, yaitu Diplomat Entrepreneur Network, di mana di situ dari pelaksanaan DSC awal hingga ke-11 sekarang, yang tadi sudah disebutkan bahwa total semuanya ada hampir 400 komunitas DEN-nya ini ya, semua alumninya, itu semua sangat berkolaborasi satu sama lain dalam segi bisnis maupun silaturahim. Jadi kalau beberapa mungkin dikelolanya hanya silaturahimnya, kita saling menyapa segala macam. Di DEN ini, Diplomat Entrepreneur Network, itu betul-betul oleh Wismila Foundation dibuat agar kita bekerja sama secara bisnis juga. Sehingga betul-betul saling menguntungkan satu sama lain, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Next. Di sini dari awal hingga sekarang itu sudah ada 45.000 lebih proposal yang disubmit. Yang artinya kita bisa lihat bahwa 11 tahun pelaksanaan ini itu animonya sangat besar sekali dari semua pihak ya. Dan kita percaya bahwa Indonesia memiliki ekosistem kewirausahaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Seperti itu. Dan juga next, dari awal hingga sekarang ada sudah 15 miliar lebih modal hibah. Jadi yang sudah dihibahkan oleh Wismila Foundation itu sudah 15 miliar lebih. Dan itu sangat terbukti sekali mengembangkan potensi-potensi UMKM di Indonesia. Contohnya beberapa yang mungkin cukup viral, cukup dikenal sebelumnya. Mungkin dulu ada Zanana begitu ya. Kemudian ada Snazzy Boom, dan kemudian alhamdulillah di 2019 kemarin kami Sweet Sunday Es Krim itu berhasil menjadi juara 1 dan banyak sekali yang kami terbantu dari sini sehingga kami membentuk suatu impact sosial yang itu positifnya tuh kita sebarkan ke lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk itu di sini tadi kita sebutkan bahwa networking kita itu selain DEN itu kita ada Diplomat Entrepreneur Network dan juga kita ada ke pihak luar. Ya, jadi di sini ada kita sebut di slide sudah bisa kita lihat ada 300 lebih bahkan hampir 400 alumni dari Diplomat Entrepreneur Network ini. Dan next, kita juga ada kolaborasi dengan banyak sekali pihak baik itu government, private
dan juga banyak pihak stakeholder lainnya. Yang artinya apa? Pada saat nanti teman-teman di sini mendapatkan kadang memiliki permasalahan untuk aduh saya pengen menembus masuk nih ke government ya, ke BUMN atau ke mana yang artinya itu produk saya ini dibutuhkan di sana. Nah, Wismilak itu sangat menjembatani di sini. Sehingga apalagi dengan dibawa oleh Wismilak, maka trust dari customer-customer ini akan semakin tinggi sehingga akan lebih mudah untuk diterima produknya. Ya, jadi harus dibuktikan juga dengan cara kita menunjukkan bahwa usaha kita itu memang berharga untuk diperjuangkan. Seperti itu ya. Next. Nah, ini tahun lalu nih, Mbak Lala. Jadi tahun lalu itu seru banget. Kita finalnya ada di Colomadu, di Solo ya. Itu bayangkan pabrik gula, betul-betul dirubah menjadi panggung untuk ajang kewirausahaan paling heboh gitu ya di negeri ini. Kenapa? Karena memang yang datang tuh banyak banget. Hampir waktu itu ribuan orang datang. Beberapa di acara final ini kemarin kami ada orang yang datang memang untuk mendukung teman-teman untuk finalisnya begitu ya. Ada juga yang datang untuk mau mendengar sharing dari mentor-mentor yang kita sebutkan tadi. Dan ketiga adalah juga mau datang untuk kadang di sana kita ada acara-acara hiburan, ada band segala macam. Nah, ini banyak sekali. Tetapi semuanya itu memang kita akhirnya jadi berkolaborasi satu sama lain untuk bisa membangun suatu networking yang baik untuk bisa berkembang ke depannya. Next. Nah, tadi saya sudah sebutkan nih, menggiurkan sekali ya. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman untuk bisa ikut Diplomat Success Challenge ini. Nah, sekarang gimana caranya kita daftar? Gampang, cara daftarnya kalau dulu itu masih pakai surat ya, ditanda tangan, dicap, dikirim pos. Sekarang itu semua sudah berlalu, sekarang lebih mudah. Hanya teman-teman cukup daftar di diplomatsukses.com, ya buka aja itu di websitenya. Nah, nanti kalau udah langsung klik nanti di situ login. Nah, tetapi karena login ini teman-teman belum pernah belum pernah buat akun sebelumnya, maka klik buat akun baru. Nah, setelah buat akun baru, teman-teman nanti sudah buat akunnya, nama, email, alamat sudah dimasukkan, kemudian nanti akan masuk ke dalam halaman itu untuk mengisi form yang akan menjadi proposal nantinya. Nah, ada 8 poin yang harus diisi di situ. 8 poin ini mungkin agak banyak nih yang harus diisi. Nah, kalau teman-teman merasa, aduh kok kayaknya aku waktunya tuh nggak banyak buat ngisi, saran saya dicicil. Jadi dari sedikit demi sedikit dicicil, diisi, hingga nanti sudah keisi semuanya baru disubmit. Karena kebanyakan pengalaman beberapa tahun lalu itu banyak sekali yang teman-teman baru ngisi pas terakhir. Delalah gitu ya, kita kalau bahasa Jawanya. Pas sudah mau final submit, itu ternyata ada yang, aduh ternyata persyaratan ini belum tak kerjain ya, padahal rumit sekali. Nah, itu jadinya dia jadi nggak bisa ikut karena tidak lengkap datanya. Nah, jadi dicicil satu persatu, kalau sudah nanti kalau udah terakhir disubmit, kita tenang jadinya, tinggal nunggu pengumuman aja, tinggal kencengin doanya aja gitu ya. Oke. Nah, teman-teman di sini pendaftaran sudah mulai dibuka dari tanggal 19 Agustus ini, dan next berakhir di 19 Oktober 2020. Sehingga teman-teman jangan tunggu sampai waktunya sudah mau berakhir, dari sekarang disubmit sedikit demi sedikit. Kalau mungkin ada yang beberapa memiliki gangguan internet yang mungkin agak naik turun ya. Betul. Bisa triknya adalah ditulis dulu di Microsoft Word gitu ya. Kalau ntar tinggal di paste ke situ. Seperti itu. Jadi kadang supaya mengamankan agar koneksi internet yang tidak aman ini bisa tetap mendukung pengisian form kita ke depan. Seperti itu kira-kira dari Mbak Lala. Semoga teman-teman bisa lihat tahun ini kita ketemu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan bisa ya langsung dari sana juga ya kalau mau tepuk tangan. Oke, jadi memang paket lengkap dari Diplomat Success Challenge ini sangat luar biasa. Selain memberikan lingkungan atau ekosistem bisnis yang baik untuk wirausaha muda di Indonesia, juga memberikan akses penghibahan atau memberikan modal hibah total senilai 2 miliar rupiah, dan juga nantinya akan ada pendampingan bisnis dari mentor-mentor yang sudah qualified pastinya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke acara sesi talk show, saya ingin menginformasikan sekali lagi untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada, agar dapat menyaksikan acara ini hingga selesai. Karena apa? Karena di akhir acara nanti, kita akan membagikan link dan juga barcode yang nantinya dapat di-download proposal bisnis di sana, yaitu nantinya sebagai akses teman-teman untuk selangkah lebih maju, selangkah lebih dekat dengan
2 miliar rupiah yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ingin tanya kepada kedua narasumber kita, langsung aja masuk ke kolom chat, nanti akan kita baca dan akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, begitu. Nah, ini kita langsung aja masuk ke dalam sesi talk show. Kita lebih ngobrol santai aja nanti sama Mas Andro dan juga Mbak Arumi yang ada di Blitar. Oke, siap. Oke, gini. Jadi Mas Andro, menurut saya sih tahun ini adalah tahun yang sangat bombastis, sangat membuat saya kaget gitu ya, karena kita hampir nggak bisa ke mall, kita harus di rumah terus, terutama pada semua lini bisnis itu pasti terdampak begitu ya. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Andro dulu nih, kondisi bisnis yang dijalankan saat ini tuh seperti apa? Oke, baik. Pertama tadi sudah diperkenalkan, terima kasih sekali atas pertanyaannya Mbak Lala. Jadi perkenalkan tadi saya sudah usaha yang saya geluti adalah Sweet Sunday Es Krim. Jadi ini tukang es krim sampai di sini gitu ya. Alhamdulillah kita cukup beruntung mendapatkan juara 1 di Diploma Sukses kemarin, dan kita mendapatkan banyak pengalaman. Nah, apa yang terjadi di bisnis Sweet Sunday Es Krim di tahun pandemi ini adalah sama seperti bisnis lainnya. Kita jatuh itu di bulan-bulan Maret ya. Karena fokus utama pemasaran kita itu adalah HoReCa. HoReCa itu singkatan dari hotel, restoran, cafe, dan catering. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada supplier es krim untuk HoReCa itu di Indonesia hanya 3. Dan hanya satu-satunya kami di antara 3 itu yang 100% bahannya lokal. Oh maaf, tidak 100%, 120%. Oke, 120%. Artinya kita memang betul-betul menggunakan bahan baku yang didapat langsung dari petani dan peternak lokal di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pada saat pandemi mulai muncul isunya di bulan Februari ya. Kemudian Maret akhirnya pemerintah memberikan kebijakan bahwa harus PSBB. Betul. Jadi work from home dan segala macam itu terjadi. Artinya nikahan tidak boleh ada di Jogja. Kemudian juga hotel jadi menurun pengunjungnya. Tempat wisata juga menurun. Catering dan restoran juga nggak boleh dine in gitu ya. Sehingga kami jatuh sekali di bulan Maret. Sama, saya yakin beberapa teman-teman juga merasakan hal ini. Tetapi sebagai UKM tidak ada kata tidak bisa dan tidak mau. Ya, jadi kita harus selalu berpikir bahwa kita itu memberikan dampak positif bagi sekitar. Makanya kita harus tetap hidup dan terus berjalan. Apa yang akan kami lakukan adalah kita mencoba membuka kembali bisnis model kanvas kita. Itu kami coba rapatkan dengan seluruh tim. Apa yang kira-kira bisa kita rubah, apa yang bisa kita usahakan. Akhirnya di situ kami mengusahakan, tadinya produk nomor 1 kami adalah es krim dan nomor 2-nya adalah susu. Di saat pandemi ini kami putar menjadi produk nomor 1-nya adalah susu, nomor 2-nya es krim. Dan kemudian untuk pangsa pasarnya tadi B2B atau business to business, yang itu ke HoReCa, kami rubah menjadi B2C, business to customer, yang itu langsung kepada customer akhir. Dan cara menjangkaunya yang tadinya kami pakai itu adalah kami offline ya. Kami tawarkan ke catering, restoran-restoran. Kami rubah juga arahnya menjadi online, itu menggunakan banyak transportasi online, kemudian kita pakai sosial media dan juga banyak sekali marketplace yang kami gunakan. Jadi memang siapapun pasti terkena dampaknya. Semuanya pasti jatuh. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau bangkit lagi? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, dan kita harus bangkit lagi karena Indonesia butuh kita semuanya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita harus tetap bangkit gimana pun kondisinya saat ini. Siap. Oke, itu dari Mas Andro. Mungkin dari Mbak Arumi Marzudi bisa sharing juga kondisi bisnisnya yang dijalankan saat ini seperti apa Mbak Arumi? Oke, terima kasih Mbak Laila. Pada dasarnya sama ya, semua bisnis itu terdampak dan juga saat ini menjadi tahun yang sebenarnya tidak mudah untuk memulai usaha. Mengingat tahun ini tanpa kita duga kita mengalami banyak musibah yang tidak hanya secara nasional tapi secara global. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus survive dan kita harus berusaha sekuat tenaga. Jadi kalau ditanya bagaimana bisnis saya saat ini, tentu terdampak, tetapi tetap masih ada celah, tetap masih ada angin segar untuk kembali mengoptimalkan bisnis kami. Terutama tahun ini saya dengan sangat nekat membuka Pawon Petro Catering. Jadi kenapa saya buka catering? Karena mengingat dilaksanakannya physical distancing, social distancing, dan kadang orang masih tetap harus mengadakan beberapa kayak syukuran-syukuran kecil gitu, dan itu akan
membantu atau memudahkan mereka untuk mengadakan aneka makanan tanpa harus repot-repot pergi dari rumah. Jadi saya menawarkan catering service itu. Jadi bagi customer saya yang misalnya punya hajatan di rumah atau punya acara kecil di rumah, sementara mereka yang dulunya mungkin masih bisa leluasa makan-makan di restoran atau di tempat lain, nah saat ini mungkin bisa berkumpul saja dengan keluarga dengan memesan catering di Pawon Petro tempat saya. Nah tapi kalau untuk usaha rengginan sendiri, jelas omsetnya juga menurun, tetapi karena usaha saya berbasis makanan dan makanan itu dalam kondisi apapun saya rasa tetap diperlukan oleh masyarakat, oleh customer. Jadi walaupun omsetnya tidak sebagus dahulu, tapi tetap alhamdulillah tetap berjalan. Nah, saya harap juga teman-teman di sini yang sudah masuk 50 besar pelatihan usaha Pak Camat PMI ini tetap bersemangat, jangan putus asa walaupun di tengah pandemi. Saya yakin kita pasti bisa keluar dari keadaan yang tidak menguntungkan ini dengan semangat yang kita miliki saat ini. Apalagi kalau kita punya usaha berbasis kayak usaha berbasis kuliner atau kuliner service itu saya rasa untuk saat ini masih prospeknya masih sangat bagus, Mbak. Seperti itu, Mbak Laila. Oke, jadi memang walaupun kita terpuruk seperti itu, kita tetap harus bisa melihat peluang yang ada begitu ya Mbak Arumi ya? Benar sekali, karena saya rasa tidak semua dalam keadaan buruk itu selalu menutup pintu peluang. Bahkan mungkin dalam keadaan yang mungkin dianggap orang paling buruk itu justru terdapat peluang untuk usaha kita gitu. Jadi ya kita terus saja maju, terus saja berusaha, terus saja meningkatkan kualitas produk kita service customer kita dengan baik, dan itu juga akan menjadi salah satu kunci agar roda usaha kita terus berputar seperti itu, Mbak. Karena saya yakin keadaan seperti ini tidak akan terus menerus. Jadi kita tetap berusaha dari rumah, tetap berusaha dengan tim yang ada di belakang layar gitu. Jadi kita tetap kompak, tetap mempromosikan produk kita, service kita, dan semoga customer kita tidak kecewa dengan service kita. Saya rasa seperti itu. Jadi bagaimanapun kondisinya, apapun kondisinya, kita harus tetap semangat memulai usaha, apalagi melanjutkan usaha. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kita kondisi apapun kita harus punya mental wirausaha yang tangguh gitu ya. Oke, langsung lanjut aja nih. Oke, jadi saya juga ingin menanyakan nih kepada kedua narasumber kita nih, mungkin tadi kan soal kondisi saat ini. Nah, saya ingin tanya nih kepada Mas Andrew dulu nih. Mungkin gimana sih sejarahnya, sejarah memulai bisnis yang dijalankan Sunday Es Krim ini, kemudian kendalanya selama dari Mas Andrew memulai bisnis Sunday Es Krim sampai sekarang itu seperti apa, Mas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Jadi Sweet Sunday Es Krim itu kami mulai di tahun 2008, Bapak Ibu semuanya. Dan sama seperti mungkin kebanyakan dari kita, kami mulai betul-betul tanpa privilege. Jadi kami betul-betul mulai dari nol, yang modalnya kami dapatkan dari lomba kewirausahaan. Jadi betul-betul dulu sebelum kami sekarang ini kami pengrajin es krim ya. Dulu kami pengrajin proposal. Jadi kita buat proposal, kami coba kirim ke beberapa lomba-lomba dan alhamdulillah modal pertama kami dapatkan dari lomba kewirausahaan. Kebetulan saya adalah lulusan dari Fakultas Peternakan UGM, Universitas Gadjah Mada, di mana kami di tahun 2008 ini membina peternak sapi perah yang ada di Cangkringan, Yogyakarta. Dan kita tahu bahwa hampir semua peternak sapi perah di Indonesia itu susunya dibeli dengan harga yang terlalu rendah oleh industri. Mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang tahu ya, karena mungkin di sekitar Jawa Timur tuh banyak sekali sapi perah. Nah, dari situ kita punya maksud untuk kita pengen biar peternak sapi perah ini meningkat kesejahteraannya, jadi harus dibeli dengan harga yang lebih bagus. Makanya kami beli dengan harga yang lebih bagus, dan kami jual, kalau dibeli susu kan nggak bisa dijual susu kalau harga yang harus lebih mahal. Maka kami olah menjadi es krim sehingga bisa dijual dengan harga jual yang lebih mahal. Untuk itulah alhamdulillah berkat doanya petani dan peternak dari 2008 hingga sekarang kami terus berkembang, dan kami dan target kami di tahun 2030 nanti kita pengen menjadi perusahaan pengolahan susu nomor 1 di Indonesia dalam hal pemberdayaan. Jadi kita pengen agar Sweet Sunday semakin besar, maka semakin besar juga dampaknya kepada peternak yang ada di Indonesia, sehingga harapan Indonesia yang tadinya kita mau ada program swasembada susu di 2020 yang sekarang mungkin meleset ya, itu sekarang pemerintah setting
target baru di 2026, insya Allah bersama dengan Bapak Ibu semuanya dan seluruh UKM di seluruh Indonesia, kita percaya Indonesia bisa mencapai swasembada susu di 2026 nanti. Seperti itu. Oke, kalau kendalanya sendiri seperti apa, Mas? Oke, untuk kendala-kendala jadi ada beberapa, banyak malah ya, mungkin Bapak juga, cuma beberapa yang harus saya sebutkan adalah memang kendala dari pemahaman dari bisnis itu sendiri. Betul. Dimana kita dulu di peternakan UGM itu memang belajarnya lebih kepada pengelolaan kandang, tetapi untuk pengelolaan manajemen bisnis ini masih kurang. Sehingga apa yang kami lakukan, kami belajar sambil jalan. Ya, jadi kami belajar dari teman-teman, dari apa yang sudah punya bisnis lebih dahulu, bahkan mungkin beberapa dari yang sudah lebih tua ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita membuat networking, sehingga kita bisa belajar mempercepat ilmu kita tanpa kita harus kuliah secara formal lagi. Dan di Diplomat Entrepreneur Network ini, itu betul-betul semua di-provide dengan baik, sehingga kita bisa saling tanya-tanya nih. Kalau yang tadinya pemasaran online-nya kurang jalan, kita bisa tanya bagaimana pemasarannya. Yang tadinya dia untuk brandingnya kurang jalan, kita bisa tanya bagaimana cara branding yang baik. Dan semua ilmu yang itu aplikatif, itu bisa ditanyakan di dalam Entrepreneur Network ini, sehingga akan mempercepat juga buat kita semuanya membangun bisnis kita jauh lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Gitu, Oke, luar biasa. Jadi pengusaha itu prosesnya juga sangat banyak sekali ya. Kita harus menikmati proses itu ya, walaupun jatuh bangun gitu ya. Harus. Oke, mungkin dari Mbak Arumi bisa bercerita juga tentang bagaimana sejarah memulainya bisnis dan juga selama berkembang ini kendalanya apa saja gitu, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Laila atas pertanyaannya. Karena background saya adalah seorang tenaga kerja Indonesia, sejarah saya mendirikan bisnis ini dulu waktu sekitar tahun 2012, saat itu saya masih di Hong Kong dan saya sering melihat aktivitas ibu saya di desa itu sering kayak bikin-bikin rengginan gitu. Saat itu hanya untuk konsumsi pribadi aja sih, untuk persiapan hari raya gitu aja. Nah, tetapi ketika saya cuti, saya balik ke Hong Kong, saya selalu bawa itu rengginan buat oleh-oleh gitu. Kenapa saya harus beli oleh-oleh dari tempat lain? Saya minta aja ibu saya untuk bikin, terus saya bawa ke Hong Kong, sampai sana saya bagi-bagikan ke teman-teman saya, baik teman-teman sesama TKI atau juga pada bos saya dan teman-temannya, dan responnya ya mereka kayak bilang suka gitu, enak gitu. Terus dari situlah muncul ide usaha, kenapa tidak mengolah makanan lokal ini menjadi suatu produk yang layak untuk dipasarkan lebih jauh lagi. Dan benar semua bisnis itu selalu butuh proses yang sangat lama. Bisnis ini saya mulai tahun 2012 dan alhamdulillah sejak tahun 2019 saya sudah berhasil mengekspor rengginan saya ke Hong Kong. Jadi mensuplai semua toko-toko Indonesia di Hong Kong, dan itu juga responnya lumayan bagus untuk teman-teman TKI yang di sana, karena bagaimanapun juga walaupun mereka tinggal di sana kan lidahnya tetap lidah Indonesia, tetap kayak kangen gitu dengan cemilan-cemilan Indonesia gitu. Dan itu juga jadi peluang usaha tersendiri buat saya. Jadi yang di rumah seperti ibu saya dan yang bekerja pada kami itu jadi lebih semangat juga untuk membuat lebih banyak lagi, lebih enak lagi, dibumbui sesuai dengan permintaan pasar, dengan berbagai varian rasa seperti itu, dan bahkan ukurannya pun tidak ukuran yang monoton kayak rengginan itu kan selalu orang lihatnya kayak yang bundar, pipih gitu aja, kayak biasa aja, tapi kami modifikasi, ada rengginan yang bentuk kelereng, ada rengginan yang bentuk mungil kecil gitu. Jadi lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Jadi itu sih Mbak sejarahnya. Jadi karena saya basisnya dari pekerja migran, jadi target saya ya mau membawa makanan lokal ini ke luar negeri di negara penempatan buruh migran seperti itu. Kalau kendalanya, awal-awal kendalanya itu tentu untuk mencapai ke titik ini, titik pengiriman ke luar negeri itu tidak mudah, karena dulu waktu saya masih aktif menjadi pekerja migran itu cuma mengandalkan kalau saya pulang ke Indonesia aja lalu bawa ke sana gitu. Tapi saat ini sudah ada agensi yang kayak eksportir gitu yang menadah produk kami. Kalau untuk kendala lainnya, karena ini produk yang mengandalkan prosesnya mengandalkan dari sinar matahari, jadi kalau musim hujan itu agak susah Mbak. Jadi kami produksi banyak itu ketika musim kemarau, seperti saat ini kami genjot terus produksi, jadi nanti musim penghujan, di puncak musim hujan itu kami udah paling enggak sudah ada stok di gudang gitu. Jadi kalau ada permintaan pasar kami tinggal kirim aja, apalagi kalau rengginan matang ini kan masa kadaluarsanya, maksudnya kalau rengginan mentah yang belum diolah menjadi matang itu masa kadaluarsanya bisa lebih lama. Jadi kalaupun ditaruh di gudang, asal gudangnya enggak lembab, itu sebenarnya enggak masalah. Jadi kalau kendala utamanya, kalau musim penghujan kami tidak bisa produksi banyak gitu. Jadi kalau musim kemarau
produksi kami genjot. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi saya melihat dari kedua narasumber kita pada siang hari ini luar biasa sekali karena mereka sudah bisa melihat apa saja peluang dan juga apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri sekalipun. Jadi memang kita bikin bisnis itu tidak hanya dari keinginan kita, wah saya pengen bikin ini, tapi ternyata memang dari kondisi lingkungan yang ada pada saat itu. Oke, nah sebelum saya lanjut pertanyaannya nih, saya ingin menginformasikan sekali lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk tetap stay mengikuti acara ini hingga akhir acara, karena selain nanti kita akan bagikan barcode untuk proposal bisnis, juga untuk teman-teman yang mau tanya nanti langsung aja masuk ke kolom pertanyaan di Zoom, nanti pertanyaannya akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Arumi, saya ingin langsung ke Mbak Arumi nih. Nih Mbak Arumi nih, saya tuh kadang tuh punya ide-ide bisnisnya mendadak, misalkan lagi ngalamun ya Mbak, saya tuh pengen jualan martabak, saya pengen jualan baju kayak gini-gini, cuman kadang saya bingung nih Mbak untuk merealisasikannya tuh seperti apa Mbak. Mungkin ada tips dari Mbak Arumi Mbak, kalau kita punya ide bisnis, cara merealisasikannya seperti apa? Kembali lagi ya, kalau saya pribadi ide bisnis apapun itu sebenarnya merealisasikannya kan nggak harus identik dengan modal yang harus langsung besar gitu Mbak. Kalau saya pribadi lebih menikmati proses yang dari awal, dari nol seperti itu. Seperti kami dulu membuka usaha rengginan itu, terus pawon Petruk yang kemarin itu sebenarnya ya berjalan aja, jangan terlalu banyak planning ya harus begini begitu. Seperti itu sih Mbak. Contohnya kemarin awal-awal sekitar awal bulan Februari Maret kemarin kami punya ide usaha untuk yaitu servis di bagian kuliner service. Jadi kalau ada yang mau hajatan, ada yang punya kayak pesta-pesta kecil itu bisa ordernya di kami. Ya kami modal nekat ya, ada customer yang mempercayakan pada kami, ya udah langsung aja kita eksekusi di dapur gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak yang kayak ini harus sedetail ini, harus detail itu mungkin nanti bisa disusul sambil berproses gitu. Tapi kalau merealisasikan sebaiknya segera saja, meskipun kita juga harus tetap memikirkan juga bagaimana langkah-langkah ke depannya, tetapi langkah lebih baik itu kalau bisnis yang baik itu kan bisnis yang segera dimulai Mbak, jangan yang cuma diangan-angan saja. Nanti kalau cuma diangan-angan saja nggak akan dimulai gitu. Misalnya kayak beberapa bulan kemarin selain ada tambahan pawon Petruk itu kami juga punya bisnis bunga, aneka macam bunga. Nah itu ya mulai dari karena saya dan suami suka menanam, terus ada orang yang istilahnya ingin membeli 1-2 pot. Nah alhamdulillah sekarang juga menjadi salah satu income tersendiri untuk bisnis tanaman. Jadi berkembang gitu aja, dan kita juga tidak menutup kemungkinan hanya berfokus pada satu titik bisnis saja. Gitu. Kenapa tidak? Kalau misalnya Mbak Laila pinter bikin martabak atau suka bikin martabak, ya segera saja dimulai walaupun mungkin dari gerobak kecil di pinggir jalan. Nah, nanti kan ada prosesnya, mungkin bisa berkembang, bisa bikin kedai martabak atau restoran khusus martabak. Seperti itu sih Mbak kalau menurut pandangan saya pribadi. Jadi bagaimana segera merealisasikan, ya segera take action gitu. Jangan cuma yang planning kepanjangan planning, but do nothing for this like that. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang harus dijalankan gitu ya Mbak, nggak usah cuma gimana sih gitu, langsung aja kita jalankan. Oke gitu. Mungkin dari Mas Andra juga mungkin bisa sharing nih tipsnya kalau misalkan punya ide bisnis nih, gimana cara merealisasikannya. Siap, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sedikit banyak hampir sama seperti Mbak Arumi, namun saya lebih menekankan pada saat kita mulai bisnis, kalau bagi saya sendiri, yang pertama itu adalah passion-nya harus dapat dulu. Jadi artinya saya harus ada panggilan untuk ke sana. Contoh kenapa kami mulai Sandi Es Krim, karena bukan uangnya, tetapi karena kita mau nolong peternak sapi perah yang ada di Yogyakarta. Dan alhamdulillah setelah kami berusaha menolong ini, ternyata kita melihat bahwa pasar itu membutuhkan es krim. Setiap Sabtu Minggu pasti ada nikahan. Dan nikahan di Indonesia itu bahkan kadang orang tuh kalau nikahan tuh ordernya tuh dari Januari sampai Desember udah penuh gitu ya, setahun sebelumnya. Jadi alhamdulillah kami mulai mencari pasarnya setelahnya. Jadi memang pada saat nanti teman-teman semuanya menemukan ide bisnis sepertinya ada panggilan, kok kayaknya aku mau bisnis ini ya. Pilih saja, kemudian data-data untuk evaluasi pasar dan segala macam itu didapatkan sambil jalan. Karena betul kata Mbak Arumi tadi, bisnis
rencana bisnis yang paling bagus adalah rencana yang dijalankan. Kebanyakan orang-orang membuat rencana bisnis tetapi tidak dijalankan karena terlalu banyak perhitungan. Nah, terlalu banyak perhitungan juga akan menyebabkan bahwa bisnis-bisnis yang akan muncul itu hanya bisnis yang semuanya itu seragaman semuanya. Padahal siapa yang menduga akhirnya tukang es krim bisa nyampe sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, apapun produknya, dalami apa kira-kira dampak positif yang ada di bisnisnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat bisnis itu, kira-kira positifnya itu buat sekitar apa? Karena begitu ada dampak positif bagi sekitar, sama seperti janjinya Allah ya, artinya janjinya Tuhan bahwa pada saat kita diberikan, pada saat kita memberikan dampak positif di dunia, maka kita akan diberkahi banyak kemudahan dan semua dunia dimudahkan untuk kita. Nah, itu yang saya pegang sehingga apapun bisnisnya, cari dampak sosialnya apa, karena bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang memberikan dampak positif bagi sekitar kita. Seperti itu. Oke, bisnis yang memberikan dampak positif untuk sekitar kita, luar biasa sekali. Nah, tadi kita ngomongin soal gimana cara kita take action gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih, kadang saya tuh mikir kayaknya saya butuh modal berapa kayak gitu. Jadi gimana sih cara menyikapi kebutuhan modal dan juga bagaimana nantinya untuk bisnis itu dapat berkembang jangka panjang gitu. Oke, baik. Jadi tentu kebutuhan modal ya. Jadi betul, banyak sekali UMKM itu selalu bercerita bahwa kendala utama saya memulai bisnis adalah modal. Tetapi harus saya ceritakan bahwa modal bagi saya sendiri itu adalah, pertama adalah ide. Itu modal paling utama. Karena kita sekarang tahu banyak sekali orang punya ide tetapi tidak punya uang. Sedangkan saya boleh sebutkan bahwa banyak sekali orang yang punya uang tetapi tidak punya ide. Iya, jadi uang itu bisa dicari, ide itu susah dicari. Makanya kalau teman-teman punya ide, segera istilahnya menuliskan idenya itu secara rapi, kalau dia nanti tawarkan ke orang yang kira-kira tertarik untuk bisa mensupport ide itu, atau kita sebutnya investor. Investor besar maupun kecil banyak sekali di Indonesia, jadi belajar bagaimana merumuskan bisnis ini. Nah, nanti pada saat sudah tertulis seperti yang kita sebutkan tadi di awalnya, bahwa kami mendapatkan modal pertama kami dari lomba kewirausahaan, yang artinya idenya dituliskan dalam proposal, kami serahkan dan kemudian ternyata menang. Nah, sama seperti yang teman-teman akan dapatkan juga ke depan, terutama adalah di Diploma Sukses Challenge ini. Bayangkan, total hadiah 2 miliar itu nanti akan didapatkan oleh teman-teman semuanya untuk bisa menjalankan bisnis ini hingga beberapa tahun ke depan, sampai akhirnya teman-teman nanti sudah bisa running sendiri bisnisnya. Jadi inisiasi modal awal ini bisa dapatkan dari mana-mana, bisa pinjam bank, bisa segala macam, tapi alangkah baiknya kalau kita dapat hibah di awal, udah kita ikutnya nanti dapat insya Allah dapat dana hibah, dan juga kita dapat ilmunya banyak sekali, sehingga saya sarankan sekali untuk bisa ikut Diploma Sukses Challenge ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang harus dipersiapkan gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Arumi, mungkin bisa sharing juga nih Mbak, bagaimana sih cara menyikapi kebutuhan modal dan juga untuk memulai bisnis dalam jangka panjang. Iya, terima kasih Mbak Laila. Ini kembali lagi karena basic saya tadi sebagai TKI gitu ya, teman-teman juga di sini juga sebagai mantan buruh migran atau bahkan calon buruh migran gitu. Nah, saat itu pendapatan pengadaan modal usaha saya sisihkan dari gaji saya selama bekerja di luar negeri. Jadi itu sebagai saya harap juga menjadi salah satu motivasi kepada teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri, sedang berada di luar negeri, maupun yang sudah kembali dari luar negeri membawa tabungan, agar menggunakan penghasilan kita selama kita bekerja di luar negeri itu salah satunya untuk menjadi modal usaha. Itu kalau basic kita memang kita punya tabungan dari luar negeri selama kita bekerja di luar negeri. Tetapi saya setuju dengan Mas Andro tadi bahwa kita bisa mengajukan proposal usaha ke bank atau ke koperasi desa atau bahkan ke sejenis kayak financial supporting gitu untuk mensupport usaha kita atau mencari modal untuk usaha kita. Nah, dulu saya pernah mengalami kesulitan modal saat saya menjadi TKI karena kami harus mengadakan beberapa alat untuk usaha. Saat itu saya membuat proposal usaha dan saat itu masih ada kurs itu kayak dari BRI itu Mbak. Jadi untuk usaha rakyat itu, jadi saya bisa mendapatkan untuk modal usaha dengan bunga yang sangat ringan saat itu. Kemudian ketika usaha kami berjalan dan saya masih bekerja di luar negeri, saya
tutup pinjaman kami di BRI itu sebagai modal usaha. Jadi modal usaha itu bisa kita dapatkan dari berbagai alternatif. Mungkin kalau kita tidak melulu bekerja di bidang usaha atau kita bekerja di instansi pemerintah atau bekerja di tempat lain, kita bisa menyisihkan gaji pokok kita sebagai modal usaha di rumah. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya Mbak. Oke, jadi tetap ada jalan ya untuk menuju atau mengembangkan bisnis kita ya. Oke, nah saya mau menginformasikan sekali lagi untuk seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada, untuk tetap bertahan menyaksikan acara ini, dan juga misalkan nanti teman-teman mau tanya-tanya langsung aja masuk ke kolom pertanyaan di Zoom, nantinya akan dijawab oleh kedua narasumber kita, dan juga nanti kita akan bagikan kolom ataupun link yang nantinya dapat teman-teman mendownload proposal bisnis. Nanti kita juga akan bagikan barcode juga untuk teman-teman semuanya. Nah, lanjut aja nih Mas, masih ada beberapa pertanyaan dari saya nih Mas. Mungkin bisa dijelaskan strategi apa yang dilakukan untuk bertahan dan juga konsisten dalam berbisnis, karena kadang kita ngerasa mood kita kan pasti naik turun. Betul Atau sekali. kondisinya berubah-ubah. Nah, untuk konsisten dan bertahan itu seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk bisa mempertahankan kualitas bisnis kita harus bertumbuh. Itu jawabannya. Karena sesuatu yang tidak bertumbuh pasti mati. Ya, kita tahu bahwa tanaman kalau nggak tumbuh pasti mati. Ya, maka kita harus bertumbuh. Nah, bagaimana kita melakukan pertumbuhan ini? Maka kita harus punya rencana. Baik itu rencana 5 tahunan, ada rencana 3 tahunan, setahunan, dan beberapa bulanan. Jadi harus dipecah beberapa kali. Contoh seperti kami, dari sekarang saja kami sudah pasang target bahwa insya Allah tahun 2030 kita mau jadi perusahaan pengolahan susu nomor 1 di Indonesia dalam hal pemberdayaan. Yang artinya kita akan mensupport mengambil susu dari peternak Indonesia dengan harga yang baik dan meningkatkan kesejahteraan peternak Indonesia. Itu 10 tahun ke depan. Jadi memang kita sudah setting itu. Nah, kami pecah itu ke dalam beberapa tahun. Jadi kami ada pecah 5 tahunnya, ada 3 tahunnya, ada per tahunnya berapa, sampai per bulannya, sampai per harinya apa aja. Dan itu semuanya harus dikomunikasikan dengan seluruh tim. Karena untuk membangun impian kita semuanya bersama, kita butuh super tim, bukan Superman. Ya, karena memang sekarang tantangannya sudah mulai banyak sekali ya. Bahkan tidak cukup hanya perusahaan kita sendiri. Sekarang kuncinya salah satunya adalah kolaborasi. Maka kami melakukan kolaborasi beberapa, selain dengan peternak dengan kita ngambil susu, kita juga contoh kita misalnya akan buat dairy coklat gitu ya. Maka kita kerjasama dengan teman yang membuat coklat. Jadi kita saling mensejahterakan teman membuat coklat, kita dapat produk coklat susunya, dan dia juga terbeli produknya, dan kita tidak harus bersaing gitu ya. Dan juga ke depan setelah sudah kita tentukan targetnya apa-apa aja dalam sehari, sebulan, berapa tahun, dan 10 tahun ke depan, maka kita juga harus ada fungsi pengawasan. Jadi lakukan evaluasi dalam waktu misalnya sebulan ya. Harusnya target kita bulan depan sudah buka misalnya ya, buka di Bali. Tetapi kemudian kok belum tercapai, kenapa? Itu dievaluasi. Oh, ternyata karena mungkin Bali masih PSBB. Oh, karena mungkin di Bali itu ada perbedaan kultur budaya yang harus kita jembatani. Tetapi kemudian kita kejar lagi di bulan berikutnya. Jadi memang harus pasang target yang jelas, komunikasikan kepada semua tim, dan juga lakukan evaluasi agar terus bisa bertumbuh. Semua bisnis yang bertumbuh akan membuat tim juga jadi lebih semangat, sehingga konsistensi untuk menjaga kualitas juga akan semakin terjaga. Gitu kira-kira Mbak. Oke, jadi tetap harus bertumbuh dengan berbagai rencana. Jadi kalau nggak mau tumbuh ya sudah, mati aja gitu kan ya. Kasarnya seperti itulah. Untuk dari Mbak Arumi sendiri seperti apa Mbak untuk dapat bertahan? Ya, dasarnya saya setuju ya Mas ya, semua bisnis itu harus bertumbuh. Nah, tapi proses pertumbuhannya itu kan masing-masing usaha tidak sama. Nah, kalau saya usahanya masih sangat kecil, ya maksudnya masih kecil, bukan usaha yang sudah besar gitu. Jadi ya saya sebagai ownernya juga harus mengevaluasi setiap hal di tim kami, terus juga melakukan kontrol produk, karena saya tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian. Jadi ada tim yang bagian cetak, ada tim yang bagian pengemasan, atau yang bagian final kayak mau dikirim-kirim gitu. Tapi saya selalu melakukan kayak controlling gitu, controlling quality gitu. Jadi dan itu harus continue, harus terus kita lakukan untuk agar supaya produk yang kita hasilkan itu kualitasnya konsisten dari awal produk yang kita produksi. Jadi enggak yang setelah setahun 2 tahun terus kualitas produknya menurun. Nanti konsumen juga akan kecewa gitu. Jadi salah satu usaha kami supaya produk kami tetap
kayak konsisten dengan kualitas yang baik gitu ya, juga ya ownernya itu harus turun langsung dan harus mengecek di lapangannya ketika produksinya gitu. Dan untuk bagaimana supaya menumbuhkan produk kami dan supaya tetap ini berjalan gitu, salah satunya yang bisa saya lakukan sebagai pemula itu ya tetap mengenjot marketing, terus mengiklankan produk-produk kami, salah satunya menggunakan platform media sosial, dan juga mencari link yang banyak atau kerjasama dengan berbagai banyak pihak gitu. Jangan malu menjadi sales untuk produk kita sendiri gitu. Kita tawar-tawarkan produk kita supaya cepat berkembang, cepat tumbuh, dan benar sekali memang harus ada long term planning gitu. Dan salah satu planning saya ke depan ini, salah satu impian saya ke depan atau boleh dibilang ya ambisi saya ke depan ini, bagaimana supaya produk saya tidak hanya dinikmati di Hong Kong saja, tetapi di negara-negara lain basic dari penempatan TKI gitu. Mungkin ke depannya saya mungkin pengen mengekspor produk saya ke Korea atau ke Timur Tengah atau mungkin ke Malaysia, tapi kalau ke Singapura masih sangat susah. Tapi kalau ke Korea ini sudah ada pembicaraan dengan beberapa owner toko Indonesia di Korea, semoga, tapi memang regulasinya tidak mudah. Nah, itu yang menjadi motivasi sendiri bagi saya, menjadi semangat sendiri bagi saya, dan ketika saya komunikasikan dengan tim yang ada di rumah, yang ada di dapur, itu juga akan menjadi semangat tersendiri buat mereka. Jadi saya sebagai pendiri atau owner, karena saya tidak bisa full time di dapur atau full time di tempat produksi, ya salah satu yang saya bisa lakukan adalah menggenjot marketing itu dan mencari banyak link untuk menumbuhkan usaha ini ke depannya. Salah satunya juga membuat perencanaan jangka panjang agar produk-produk ini semakin dikenal tidak hanya di area lokal Blitar atau cuma di area Jawa Timur, tetapi harapan saya bisa lebih dari itu. Seperti itu Mbak Laila. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang owner sekalipun kita harus punya mental pejuang atau pejuang tangguh gitu ya untuk bisnis kita sendiri begitu. Mungkin dari Mbak Arumi, ini teman-teman pasti bertanya-tanya, pengen tahu juga peluang apa saja sih bisnis yang dapat dijalankan atau bertahan pada kondisi seperti sekarang ini? Kalau kondisi pandemi seperti ini, saya rasa yang tidak akan mati secara total atau tumbang secara total itu tetap bisnis makanan, karena dalam keadaan bagaimanapun semua orang perlu makanan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau beli tas branded atau tas bagus bisa ditunda nanti lain waktu, kalau sudah tidak dalam keadaan krisis atau tidak dalam keadaan pandemik. Tapi untuk soal makan atau soal konsumsi makanan, saya rasa mereka tetap membutuhkan ini gitu. Jadi saya rasa bisnis yang masih memiliki banyak peluang itu adalah bisnis-bisnis yang berbasis kuliner dan juga makanan-makanan ringan seperti itu Mbak. Jadi saya rasa ya kita tetap mengoptimalkan produksi kita walaupun mungkin omsetnya menurun, tapi kalau dalam masa krisis, maksudnya kan nggak krisis yang secara total Mbak, orang tetap bisa membeli makan, tetap bisa tapi kalau misalnya mungkin beli baju baru atau sepatu baru itu mungkin masih bisa ditunda tahun depan atau tahun-tahun berikutnya yang tidak sengeri tahun ini. Tapi kalau bisnis kayak makanan, kayak berbasis kayak cemilan itu saya rasa masih tetap berjalan. Gitu. Oke, jadi masih berpeluang ya untuk bisnis kuliner. Tetap menjadi peluang untuk usaha, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Arumi. Untuk dari Mas Andro sendiri seperti apa Mas? Mungkin dari Mas Andro peluang bisnis saat ini tuh dalam segi apa? Potensi ya. Betul. Jadi sebenarnya pertama kita harus menentukan mindset kita dalam masa-masa ini. Itu customer sebenarnya tidak menghilang. Mereka hanya berpindah tempat. Ya, jadi banyak sekali, benar tadi dikatakan Mbak Arumi, memang paling potensial adalah makanan dan minuman. Tetapi untuk teman-teman yang berkutat di bisnis lain, contoh misalnya di fashion, craft, dan segala macam, apakah menurun? Pasti ada penurunan, tetapi sebenarnya kita bisa menyiasatinya dengan cara mencari di mana customer kita yang tadinya ada di sini, kemudian berpindah ke sini. Nah, sini itu mana? Contoh seperti kalau misalnya kita di es krim adalah yang tadinya di nikahan, ternyata sekarang di rumah. Maka yang tadinya kita harus tawarkan ke catering, berarti kita sekarang harus bisa langsung ke B2C, ke rumah-rumah. Begitu juga sebenarnya kalau teman-teman yang di fashion ya, yang mungkin tadinya banyak sekali membuat baju atau misalnya sekarang masker atau baju hazmat itu sedang banyak dibutuhkan. Kemudian juga sebenarnya dengan banyak sekali perusahaan melakukan pengurangan pegawai ya, kita tahu sekarang, maka beberapa pegawai yang tersisa itu sebenarnya mereka mendapatkan gaji yang tetap dengan yang dulu.
Nah, sebenarnya nggak hilang juga nih pangsanya, hanya memang sedikit menurun karena beberapa berpindah. Dan salah satunya kalau mungkin bisa saya berikan usul di dalam makanan dan minuman, sesuatu itu memang semuanya akan laku, tetapi akan lebih laku lagi kalau yang isu kita bahas dalam penjualan adalah tentang kesehatan. Jadi kalau biasanya kita jual susu untuk, ayo susu semuanya enak, semuanya ini rasanya ada macam-macam. Maka pada saat pandemi ini bahasanya kita rubah menjadi minumlah susu untuk menjaga daya tahan tubuh Anda supaya tidak rawan terkena COVID. Nah, jadi macam-macam seperti itu. Jadi kalau fashion juga, ayo yang tadinya fashion bagus, cantik, maka pada saat lagi COVID ini, yuk cantik tapi tetap sehat. Jadi sekarang kita tahu ya banyak sekali masker-masker yang seperti maskernya Mbak Lala ini cantik segala macam gitu ya. Jadi memang harus bagaimana cara komunikasinya dan di mana customernya itu yang harus kita cari. Bagaimana mencari semua itu, saya sarankan teman-teman harus memiliki yang namanya bisnis model canvas. Dan mungkin satu lagi Mbak saya tambahkan tadi, saya tertarik sekali dengan waktu Mbak Arumi menceritakan bahwa akan mengembangkan produknya ke beberapa negara. Mungkin saya juga akan sharing bahwa pemerintah Indonesia itu sangat mensupport untuk pemasaran kita di luar negeri. Dengan pemerintah Indonesia itu punya namanya Atasé Perdagangan dan juga ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Terutama untuk di Korea, mungkin Mbak Arumi sudah pernah kontak ya dengan ITPC Busan. Itu responsif sekali Mbak. Jadi beliau memang sangat membantu sekali dalam pemasaran produk-produk Indonesia di luar negeri. Dan sebagai info, ITPC Busan ini yang paling responsif untuk jawab email. Jadi kalau kita email ke sana, bisa langsung dibalas gitu. Jadi dan ITPC lain juga sekarang sangat support sekali, dan juga Atasé Perdagangan mereka bertugas mempromosikan produk kita ke luar negeri. Jadi ayo kita harus kolaborasi sama pemerintah untuk bisa maju di Indonesia, karena kita nggak bisa sendiri, kita harus kolaborasi. Oke, kolaborasi ya. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sebelumnya saya juga akan memberikan kesempatan lagi nih buat teman-teman yang mau bertanya, langsung aja masuk ke kolom pertanyaan. Nantinya pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin memberikan informasi terkait bagaimana tutorial pengisian proposal bisnis. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, cara ngisinya seperti apa sih gitu. Nah, ini saya akan tampilkan untuk tutorial proposal bisnis, submit proposal bisnis. Hai Challengers. Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form Diplomat Success Challenge. Pertama-tama, pastikan koneksi internetmu stabil. Jangan lupa siapkan KTP, link Instagram, dan link akun Facebook kamu ya. Buka website diplomatsukses.com. Lalu, mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu bila Challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Ada 8 tahapan yang perlu Challengers isi. Dimulai dari informasi data diri kamu. Perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya. Setelah itu, konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran filenya tidak lebih dari 5 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form kapanpun selama belum klik submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan pengisi form, kamu bisa klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi semuanya, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Semoga proposal kamu yang terpilih.
Oke ya, tadi adalah tutorial submit proposal bisnis diploma Success Challenge tahun 2020. Ya, langsung aja masuk di sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung sampai detik ini. Oke, ada pertanyaan yang masuk ini dari Muhammad Fani Roshid tentang bagaimana langkah yang tepat untuk perencanaan keuangan supaya uang modal dan uang keluarga benar-benar terpisah. Mungkin dari Mas Andro bisa dijawab pertanyaannya. Siap, baik, dari saya dulu. Betul, tadi seperti sudah diceritakan oleh Pak Edric Chandra di awal bahwa keuangan keluarga dan usaha harus terpisah, itu betul. Kayak Upin Ipin ya, betul. Betul. Oke, jadi pertama kali buatlah rekening yang berbeda. Jadi kalau sebetulnya kita pakai rekening bank A gitu ya, maka ada rekening bank yang satu dengan ini yang buat perusahaan, ini yang buat keluarga. Dan kemudian setiap hari pemasukan itu harus masuknya adalah ke perusahaan. Owner perusahaan itu hanya boleh dapat uang dari dua. Pertama adalah dari keuntungan, ya itu nanti akan ada pembagian dividen gitu ya, di terakhir. Atau kedua adalah gaji. Saran saya kalau memang usahanya belum bisa terlalu besar keuntungannya, maka yang penting gajian. Nggak harus gede, gajiannya hanya 200.000, 300.000 sebulan, at least ada yang kita gajian. Kenapa? Karena masing-masing dari kita pasti butuh nih ya, beli sabun, sampo, beli sikat gigi, beli segala macam, dan itu pakai uang pasti kan. Nah, kalau tidak punya gaji, maka kita akan ambil dari uang perusahaan. Sehingga laporannya nanti di laporan perusahaan akan ada buat beli sabun, buat beli sampo, kan nggak bisa ya. Maka keluarkanlah itu langsung buat gaji bulan November. Selesai keluar. Sudah nanti pencatatan sabun, sampo segala macam itu ada di buku keuangan pribadi. Sedangkan buku keuangan perusahaan hanya benar-benar buat beli bahan, beli packaging, kemudian jual ke sana, pemasukannya ini. Jadi benar-benar harus dipisah dari rekeningnya dari awal. Dan gunakan juga orang satu untuk bisa mengawasi keuangan ini. Jadi nanti kalau misalnya mungkin yang sudah berkeluarga ya, suami istri gitu ya, maka coba yang misalnya yang handle keuangannya istrinya, maka suaminya nanti yang handle operasionalnya gitu. Atau kalau sudah mulai punya manajemen, maka nanti administrasi yang pegang keuangan, maka nanti operasional ada sendiri dan pemasaran ada sendiri. Jadi harus benar-benar dipisah dari mulai manajemennya, mulai pembukuannya, rekeningnya semua harus dipisah sehingga kita bisa tahu nih perusahaan kita tuh sebenarnya performanya seperti apa. Kira-kira gitu dari saya. Oke, memang harus disiplin ya, gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Arumi sendiri seperti apa, Mbak? Boleh dibagi tipsnya bagaimana cara ya sebenarnya sama ya Mbak, seperti Mas Andro tadi, bahwa harus ada dua. Kalau saya kan memang usaha yang belum besar itu, ya dua rekening yang berbeda, satu rekening yang khusus usaha dan satu rekening pribadi untuk kebutuhan pribadi. Jadi nggak boleh yang kayak campur aduk gitu. Apalagi kalau cewek ya, belum perempuan itu mau beli lipstick, nah nanti ngambilnya dari uang yang mau buat modal rengginan, itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi nanti rancu. Nah makanya manajemen keuangan itu penting sekali sejak awal itu. Jadi jangan kita nanti tergiur mau beli panci yang untuk pribadi, tapi nanti masuknya kita ngambil ke uang usaha gitu. Jadi benar tadi harus ada dua pembukuan yang berbeda. Jadi kalau saya sendiri itu karena memang ya, yang di rumah yang ngurus administrasinya saya sendiri, jadi setiap malam itu kami dapat untungnya berapa, yang laku berapa, penjualannya berapa itu saya bukukan. Terus nanti keuntungannya masuk di rekening untuk yang usaha itu tadi. Nanti kalau mau kebutuhan-kebutuhan pribadi, yaitu nanti nunggu akhir bulan setelah tutup buku, terus kita pembagian gaji. Nah, pembagian gaji kan saya harus menggaji yang bantu-bantu di dapur, menggaji yang kurir juga, terus menggaji diri saya sendiri. Nanti kalau sudah gajian, baru terserah saya mau menggunakan uang gaji saya itu untuk apa, mau untuk beli lipstik atau mau beli tas baru, itu terserah. Jadi benar sekali bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam membangun usaha itu adalah jangan sampai mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha gitu. Jadi anggap saja bahwa walaupun kita ini pemiliknya, walaupun kita ini ownernya, anggap saja bahwa itu bukan uang kita. Tetap bilang pada diri sendiri, kayak sugesti diri sendiri, itu uang perusahaan, itu bukan uang kita, itu bukan uang kita. Sampai pada akhir bulan sudah tutup buku, sudah ketahuan labanya berapa, untuk menggaji karyawan berapa, untuk menggaji diri sendiri berapa, bahkan untuk menggaji suami yang untuk bagian operasionalnya berapa gitu, barulah kita bolehlah kita menggunakan uang itu untuk kebutuhan pribadi. Seperti itu sih Mbak Laila. Pada intinya sama gitu. Harus dipisah dan juga tetap harus disiplin menahan nafsu kita untuk beli sesuatu,
apalagi bukan uang kita ya, walaupun kita sebagai pemilik perusahaan sendiri ya. Siap. Oke, ini langsung aja ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Aditya terkait bagaimana seorang entrepreneur mempertahankan dan membangun kembali price, kualitas, produk, dan marketing. Mungkin bisa dibantu oleh dijawab Mbak Arumi. Ya, seperti yang tadi sempat saya mention bahwa kualitas produk gitu lah, mempertahankan kualitas produk itu yang sangat penting, sangat-sangat penting gitu Mbak. Jadi jangan sampai customer yang sudah mencicipi produk kita yang awalnya enak, terus dengan semakin laris, semakin kesini kok semakin nggak enak, kok kualitasnya semakin menurun, itu otomatis customer akan kecewa dan akan berpaling ke tempat lain, akan pindah mencari, apalagi saingan bisnis kita juga tidak 1-2, itu banyak. Jadi mempertahankan kualitas dan kita tetap tetap stable di kalau memang bumbu, misalnya kan kalau bumbu rangginang itu ada naik turun harga bawang, ada naik turun harga ketan. Nah, naik turunnya itu kita bisa komunikasikan dengan customer. Oh, untuk sesi ini memang ketannya agak naik harganya, bawang memang lagi mahal, tapi kita tidak mengurangi ingredients-nya, tidak mengurangi komposisi bumbunya, tetapi mohon maaf kami menambah sedikit harganya. Seperti itu kita bisa komunikasikan, kita bisa tulis mungkin kalau kita promosi di sosial media ya kita tulis apa adanya dengan kondisi saat ini, seperti itu. Saya rasa itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif daripada kita harus mengurangi rasa, kita harus mengurangi bumbunya sehingga rasanya tidak seenak dulu, sehingga customer kecewa. Salah satu hal yang saya pegang teguh adalah bagaimana supaya agar customer saya ini tidak kecewa dengan produk saya. Apalagi yang dulu-dulunya sudah langganan, sudah puas dengan produk kami, agar tidak kecewa. Seperti itu Mbak Zi, ya mempertahankan kualitas produk kita, itu kunci utamanya sebenarnya. Oke, dipertahankan juga dan kita harus bagaimana mengkomunikasikan kepada customer kita agar tidak kecewa, begitu. Mungkin dari Mas Andro seperti apa Mas? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bisa mempertahankan kualitas produk kita, maka semua proses itu kita harus buat SOP-nya. Mungkin terkesannya kok kayaknya ini ya, serem banget SOP. Tapi sebenarnya simple, hanya tulis saja. Seperti kalau di es krim kami bahannya hanya 4, susu, krim, gula, telur. Maka nanti susunya harus dipanaskan suhu berapa menit, kemudian gulanya berapa kilo, telurnya berapa kilo, dimasak ini harus gimana, dingin harus gimana. Jadi itu dituliskan dalam SOP, sehingga beberapa karyawan kan banyak ya, baik satu yang lain mengerjakan, semuanya akan bisa seragam dengan SOP atau instruksi kerja yang sama, seperti itu. Dan juga betul jangan khawatir untuk bisa kalau harganya sampai naik, itu nggak usah khawatir, harga naik itu pasti. Ya, jadi jangan khawatir kehilangan customer karena harga naik. Customer itu sebenarnya perilakunya simpelnya gini, mereka akan kaget pada saat harga naik, tetapi seiring berjalannya waktu mereka akan bisa menerima harga itu. Untuk itu kalau Sweet Sunday Es Krim sendiri, kita biasanya kan kita tahu ya bahwa harga dari peternak segala macam itu pasti akan ada yang kenaikan, dan kita nggak mungkin nawar ke mereka karena kita tujuannya pengen mensejahterakan mereka. Maka apa yang kita ambil adalah kita ambil langsung harga untuk 3 tahun ke depan, sehingga pada saat tahun ini naik itu kaget, loh kok naik. Tetapi kan customer biasanya untuk catering mereka tetap ambil kita soalnya butuh ya buat ini ya. Nah, sudah jalan 6 bulan itu juga udah biasa sama harga ini. 3 tahun ke depan kita nggak naik-naik gitu ya, baru setelah 3 tahun kita naik lagi. Jadi kagetnya hanya di awal, nggak usah khawatir, bangun aja terus komunikasi yang baik, insya Allah customer pasti akan ngerti bahwa untuk mempertahankan kualitas memang kita mau nggak mau harus menaikkan harga gitu. Oke, jadi jangan takut untuk berbuat sesuatu ya, apalagi untuk bisnis kita. Oke, langsung aja di pertanyaan terakhir ini ada dari Mas Priyo Utomo tentang tips marketing online yang efektif untuk menawarkan produk itu seperti apa? Ya dulu? Iya, boleh. Oke. Baik, untuk marketing online, untuk bisa menawarkan produk itu, pertama yang harus diketahui adalah di mana letak customer kita. Apakah di Instagram, di Facebook, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau di mana? Itu harus tahu dulu. Nah, kadang ada yang kalau saya katakan bahwa Sweet Sunday itu optimal sekali kita di Facebook. Tetapi ternyata ada bisnis lain yang optimalnya adalah Instagram. Itu memang harus research. Jadi bagaimana caranya memang coba mempelajari Google Ads, Facebook Ads, IG Ads, ya, iklan-iklan harus dipelajari, dan coba sedikit dana, mungkin nanti akan dapat dana hibah dan segala macam, dicoba untuk dimasukkan. Kira-kira Instagram efektif nggak, Facebook efektif nggak gitu. Kita memang mungkin agak mahal di awal karena kita coba-coba ya, kita lihat mana customer-nya, tetapi pada saat sudah
dapat customernya, besoknya kita bisa langsung genjot terus dan kita bisa pemasaran ke ribuan orang tanpa kita harus keliling-keliling gitu. Jadi tentukan di mana kita akan beriklan, kalau sudah nemu hajar di situ terus. Oke, jadi riset dulu ya Siap. platform mana yang akan digunakan, lalu sesuaikan target ya seperti itu. Mungkin dari Mbak Arumi sendiri bisa diceritakan bagaimana cara marketing online yang tepat atau efektif untuk menawarkan produk. Kalau saya sendiri marketing online-nya lebih sering di Facebook. Jadi saya termasuk aktif di Facebook. Jadi saya lebih menggunakan media sosial saya, terutama Facebook itu untuk menggenjot promosi. Jadi apa produk apa yang saya produksi hari itu atau produk apa saja saya pasti unggah di sana. Saya kasih deskripsi, saya kasih caption yang semenarik mungkin, juga saya kasih foto yang semenarik mungkin sehingga orang mungkin akan penasaran atau akan ingin untuk membeli seperti itu. Jadi saya lebih sering menggunakan media Facebook daripada Instagram atau yang lainnya, dan itu sampai saat ini masih efektif karena saya termasuk aktif di situ sejak 2009. Jadi udah 10 tahun ya 2009 sampai saat ini 11 tahun ya, 11 tahun berFacebook. Jadi lumayan banyak teman di situ. Jadi sekali posting udah banyak yang lihat, dan bagi mereka yang tertarik atau ingin beli atau ingin bekerja sama ya tinggal DM saya terus atau lanjut ke chat WhatsApp seperti itu Mbak sih. Jadi lebih banyak timeline Facebook saya itu walaupun bukan atas nama perusahaan tapi nama pribadi, tapi hampir banyak timeline Facebook saya itu saya penuhi dengan postingan-postingan usaha saya di rumah. Seperti itu. Oke, jadi tetap mau apapun platform yang digunakan nanti bisa disesuaikan, bisa riset dulu, tentukan target yang tepat, dan nantinya akan meningkatkan penjualan dari bisnis kita. Betul begitu. sekali. Nah, sebelum kita menutup acara nih, saya ingin tanya kepada kedua narasumber kita ataupun dapat memberikan closing statement ataupun motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Mungkin dari Mas Andrew bisa memberikan closing statement atau motivasi atau tips begitu? Siap, dari saya dulu ya. Baik, jadi begini teman-teman. Semua sahabat saya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia yang nonton ini, kita harus pahami bahwa pengusaha tidak mengenal musim. Kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun, karena sebetulnya kalau kita bicara tentang pandemi corona ini hanya satu di antara banyak musibah-musibah yang pernah terjadi sebelumnya. Kita pernah ada krisis ekonomi 98, kita pernah punya bencana alam, kita pernah punya krisis ekonomi lagi beberapa kali, kemudian mungkin ada kondisi politik yang kurang menguntungkan, tetapi bagaimanapun perusahaan harus terus tumbuh. Ya, jadi kondisi pandemi Covid ini kebetulan hanya viral saja. Ya, kalau dulu belum terlalu banyak Instagram, sekarang sudah banyak Instagram, jadi viral di mana-mana. Sehingga apa yang harus kita lakukan bukan berdiam diri. Karena mungkin sebenarnya dampak Covid ini mungkin bisa berakhir mungkin Oktober, November atau akhir tahun ini, tetapi dampak ekonominya itu masih akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita menunggu ini berakhir semuanya, maka kita kayak ketinggalan start sangat jauh sekali. Untuk itu saran saya, dari sekarang segera pahami bisnis Anda lebih dalam, buat bisnis model kanvas Anda, pelajari di mana yang harus dire-strategi ulang, karena kelebihan UMKM atau startup seperti kita ini adalah kita sangat mudah untuk melakukan re-strategi, karena gerbong kita pendek. Kalau perusahaan besar, mereka tidak mudah mere-strategi karena gerbongnya panjang, sehingga kalau untuk buat kebijakan itu harus dikaji ulang dulu beberapa kali birokrasi. Kalau kita sangat mudah. Jadi UMKM betul-betul diharapkan oleh Indonesia untuk bisa keluar dari keadaan krisis ini dan menciptakan Indonesia menjadi negara yang ekonominya kuat, dan bahkan kita pernah diramal untuk di tahun 2045 kalau nggak salah ya, kita punya bonus demografi yang demikian besarnya, dan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia di tahun 2045 kalau kita berhasil re-strategi dari sekarang. Jadi Indonesia butuh kita teman-teman, yuk kita semuanya semangat. Oke, jadi semangat untuk jadi pengusaha tangguh. Luar Betul biasa sekali. sekali. Mungkin dari Mbak Arumi bisa juga memberikan closing statement ataupun motivasi atau juga tips untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Oke, baik Mbak Laila. Kalau motivasi saya untuk teman-teman semuanya saja, bahwa tidak ada bisnis yang tidak mungkin bisa dimulai. Jadi selama ada niat, selama ada keinginan, dan selama teman-teman bertekad untuk membuka usaha apapun itu, jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu-ragu, jangan terlalu banyak planning yang bertele-tele, segera laksanakan. Nah,
seorang pengusaha yang sukses itu bukan selalu melulu identik dengan omset yang besar, yang miliaran atau ratusan juta, tetapi adalah mereka yang bisa bertahan di setiap kondisi, di setiap keadaan itu. Jadi saya harapkan pada teman-teman semuanya di sini, dimanapun berada, yang sudah punya usaha, yang baru memulai usaha atau masih dalam planning usaha, tetap optimis, tetap semangat, selalu yakin bahwa kita akan punya jalan untuk membuka usaha kita. Seperti itu, Mbak. Jangan selalu berpatok kepada, oh saya harus beromset sekian ratus juta sebulan, sekian puluh juta sebulan. Jangan dulu, kita action dulu, lalu belajar sambil jalan. Seperti itu, karena sekali lagi pengusaha yang sukses adalah mereka yang bisa bertahan di semua kondisi. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya, menarik sekali ini. Jadi pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang dapat bertahan di segala kondisi. Nah, begitu. Jadi terima kasih juga untuk Mbak Arumi dan juga Mas Andro yang siang hari ini, mohon maaf, dapat memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, berbagi kisah dan juga sharing kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih. Dan saya juga mau memberikan, nah ini spesial banget nih buat teman-teman yang sudah bertahan untuk menyaksikan acara webinar pada siang hari ini, karena saya akan membagikan barcode dan juga link Bitly yang teman-teman dapat nanti untuk download proposal bisnisnya. Jadi ini adalah barcode yang dapat teman-teman scan untuk mendapatkan akses proposal bisnis Diplomat Success Challenge. Sekali lagi, saya bagikan untuk link Bitly dari Diplomat Success Challenge dan juga barcode yang dapat di-scan untuk mendapatkan proposal bisnis yang nantinya akan membuat teman-teman mendapatkan akses proposalnya, yang kemudian nanti teman-teman dapat untuk mendapatkan 2 miliar rupiah sebagai hibah dari Diplomat Success Challenge. Seperti itu. Jadi ini bisa di-scan buat teman-teman. Terima kasih sekali sudah bergabung sampai hari ini. Terima kasih teman-teman. Dan juga tiba di penghujung acara, ternyata sudah sampai siang hari ya. Seru ya. Tadi dari pagi ya kita semangat sampai siang hari ini. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini, untuk Mas Andro dan juga Mbak Arumi, terima kasih banyak. Dan juga yang utama pada teman-teman atau peserta yang sudah bertahan sampai akhir acara, terima kasih sekali. Dan juga yang utama lagi kepada Bapak Bupati Blitar yang tadi sudah bergabung. Kemudian untuk Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda dan juga seluruh pihak yang mensukseskan acara Roadshow DSC tahun 2020. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Edric Chandra juga yang tadi sudah bergabung. Terima kasih Bapak Edric Chandra. Dan akhir kata dari saya Lala sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila selama acara ada kata-kata yang kurang berkenan di hati seluruh peserta webinar. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-sebesarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.